wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiatihi a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Yang terhormat Kepala SD Negeri 1 Watuwaji Romo Farid, yang saya hormati Bapak Ibu guru semua dari Sivitas Akademika SD Negeri 1 Watuwaji, dan juga rekan karyawan juga ada di sini, deh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam pagi ini kita bisa bersama-sama berkumpul dalam majelis barokah ini, yaitu pendampingan individu 2. Di sini rekan atau mitra dari pendidikan guru penggerak, yaitu Ibu Krista Dewi Kusuma SPD, akan mengajukan sebuah prakarsa perubahan dengan melakukan sebuah pengajuan visi guru penggerak. Namun sebelum acara ini akan berlanjut, perkenalkan saya Ana Hidayati selaku pengajar praktik dari Ibu Krista Dewi. Saya dari instansi SD Negeri 1 Mando. Di sini saya akan memberikan sedikit opening tentang bagaimana prakarsa perubahan yang nanti akan diajukan oleh rekan CGP saya, Ibu Krista Dewi. Sebagai seorang guru penggerak, Ibu Krista Dewi adalah penggerak komunitas praktisi atau penggerak komunitas belajar. Ada banyak sekali langkah-langkah yang akan menjadi titik awal beliau sebagai penggerak komunitas. Dan disinilah titik awal itu dengan memberikan pengajuan prakarsa perubahan visi guru penggerak. Visi guru penggerak ini bisa jadi nanti akan dijadikan sebagai visi sekolah SD Negeri 1 Watuwaji, di mana Ibu Krista Dewi berada saat ini, di Bapak. Kenapa harus dimulai dari visi? Karena visi sekolah adalah sebuah mercusuar atau penunjuk jalan ke arah mana sekolah itu akan berjalan. Panduan dalam pembuatan program-program sekolah pastinya akan mengacu pada visi sekolah. Seperti kita ketahui bersama, ini saya sedikit konfirmasi nih Bapak, bahwa visi sekolah untuk saat ini di mana-mana itu sepertinya dari tahun dulu sampai beberapa tahun yang akan datang tetap ya, belum ada perubahan ya Bapak. Begitu kan? Nah kita sadar ini bahwa memang di mana-mana ini masih ini fakta realnya ya. Visi sekolah itu di mana-mana dari dulu yang ditempel sama, belum ada perubahan menjadi data dinding yang sama. Nah, harapan kita, karena di sini sudah ada seorang penggerak praktisi dari calon guru penggerak, visi yang diajukan Bu Krista Dewi nanti bisa menjadi bahan pertimbangan untuk visi sekolah di tahun ajaran yang akan datang. Namun perlu saya garis bawahi bahwa Bu Krista Dewi sebagai seorang guru penggerak bukan bertujuan mengubah visi sekolah. Guru penggerak bukan mempunyai ranah untuk mengubah visi sekolah, tetapi sebagai guru penggerak, beliau adalah penggerak komunitas. Dia harus mempunyai prakarsa perubahan
dengan mengajukan visi sekolah. Nah, nantinya visi sekolah yang akan diajukan oleh Bu Krista Dewi nanti bisa menjadi bahan pertimbangan. Nanti panjenengan semua bisa menambahi, bisa mengurangi. Kemungkinan kalau itu terlalu kurang efektif dan mungkin tidak sesuai dengan tujuan kita atau tujuan dari Sivitas SD Negeri 1 Watuaji, bisa dikurangi atau nanti bisa ditambahi sehingga endingnya bisa memperoleh sebuah kesepakatan bersama yang nantinya pada tahun yang akan datang bisa diajukan sebagai visi sekolah. Jadi saya garis bawahi lagi, guru penggerak bukan mengubah visi sekolah, tapi guru penggerak adalah penggerak komunitas yang mengajukan prakarsa perubahan berupa visi sekolah. Untuk endingnya harus mempunyai kesepakatan dengan seluruh sivitas akademika dalam mengubah visi sekolah. Demikian sedikit pengantar dari saya, dan nantinya saya mohon kepada Bapak Kepala Sekolah untuk berkenan memberikan juga sambutan di dalam kegiatan sosialisasi prakarsa perubahan visi guru penggerak ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak untuk Pak Farid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu la haula wala quwwata illa billah. Yang hormati Bapak Ibu guru serta karyawan SD 1 Watuaji, pada pagi hari ini kita berkumpul untuk mendapatkan menambah ilmu dari CGP atau calon guru penggerak yang angkatan ke 10. Pada pagi hari ini kita berkumpul di sini. Yang pertama, ya, Bapak Ibu guru yang masih muda-muda, harusnya ikut program guru penggerak. Yang keduanya, untuk angkatan yang ke-11 ini sudah diumumkan seluruh Indonesia itu 30.000 sekian, seluruh Indonesia, tapi Jawa Tengah hanya 6.000 sekian yang ikut guru. Program-program penggerak ini nantinya tetap berlanjut, pastinya berlanjut, karena gini, nanti Bapak Ibu yang tidak ikut penggerak nanti harus mengikuti penggerak tapi dengan cara mandiri, biaya sendiri, padahal biayanya luar biasa. Maka dari itu yang masih muda, Bapak Ibu yang belum, nanti yang angkatan 12 harus daftar.
hadirin sekalian, untuk acara selanjutnya adalah sosialisasi prakarsa perubahan visi guru penggerak yang akan disampaikan oleh mitra saya, Ibu Krista Dewi SPD SD. Terima kasih atas kehadirannya di tempat ini. Perkenankan pada pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang diskusi visi dan juga prakarsa perubahan. Pada pendampingan individu yang kedua ini, kita akan melakukan diskusi visi dan prakarsa perubahan. Ini adalah profil calon guru penggerak. Saya sendiri adalah Krista Dewi Kusuma sebagai calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Jepara. Di sini saya didampingi oleh pengajar praktik saya, yaitu Ibu Ana Hidayati Setianingsih MPD. Sebelum memasuki pada materi, perkenankan pada pagi hari ini saya membacakan sebuah puisi dari Insinyur Soekarno. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantai liat, aku mendengar lautan Hindia bergelora, membanting di pantai liat itu. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa sana dengan mata yang bersinar-sinar, berteriak, "Pak Merdeka! Pak Merdeka! Pak Merdeka!" Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Bapak Ibu, mari kita kembali mengingat ketika kita masih kecil, masa di mana kita masih anak-anak, dan seringkali orang dewasa itu bertanya kepada kita, besok kalau sudah besar ingin jadi apa? Coba kita bayangkan, kita flashback kembali. Ketika Bapak Ibu ini masih kecil, sering ditanya orang, kira-kira jawabannya dahulu dengan sekarang apakah sama? Beda. Kalau Pak Satrio, kecilnya apa? Pengen jadi dokter. Pak Edi, pengen jadi polisi. Pak Tomo, dokter. Kalau Pak Rio, pemain sepak bola. Tapi ini jadi pemain voli ya Pak. Dengan sama-sama bidang olahraga tapi berbeda. Kalau jika pandangan saya di masa depan tentang murid, saya itu memimpikan murid yang memiliki budi pekerti luhur, mampu bernalar kritis, sehat dan bahagia sesuai profil pelajar Pancasila. Memiliki budi pekerti luhur, saya ingin murid saya itu memiliki pola pikir, kemudian cara berbicara, perilakunya itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada. Nilai-nilai kebajikan, kemarin sudah saya sampaikan tentang nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai yang bersifat universal, dapat berlaku di mana saja. Saya ingin murid saya itu memiliki sikap yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian murid saya itu mampu bernalar kritis. Bernalar kritis itu berarti dia itu sistematis dan logis. Jadi kalau menyelesaikan masalah itu bisa. Ini menurut saya penting. Anak berpikir kritis. Jadi tidak harus menunggu pertimbangan yang lama untuk menyelesaikan permasalahan.
bernalar kritis ini akan mudah menyelesaikan masalah di kehidupan selanjutnya gitu. Nah, untuk mampu bernalar kritis ini harus dibiasakan sejak masih kecil gitu. Jadi harus anak itu dibiasakan untuk berlatih berpikir kritis gitu. Nah, kemudian sehat dan bahagia. Nah, sehat secara jasmani, secara rohaninya sehat, kemudian bahagia baik secara lahir maupun batinnya. Nah, ini dengan memiliki perasaan sehat jasmani, rohani, bahagia, ini anak akan mudah menerima pelajaran. Itu menurut saya. Nah, ini yang akan saya capai di masa depan. Kemudian apa? Memiliki profil pelajar Pancasila, memiliki 6 dimensi itu ya. Nah, ini harapan saya. Dan saya yakin Bapak Ibu pasti mempunyai harapan-harapan sendiri terhadap murid-muridnya. Tidak mungkin kalau kita mengajar murid tapi tidak memiliki harapan pandangan ke depan, ini murid saya ingin saya bagaimana ya? Itu tidak mungkin. Pasti Bapak Ibu punya pandangan sendiri. Nah, untuk mewujud nyatakan impian saya tersebut, maka saya perlu menerapkan paradigma inquiry apresiatif. Nah, paradigma inquiry apresiatif ini merupakan suatu pendekatan untuk melakukan perubahan, tapi menggunakan nilai-nilai positif yang kuat yang visi dan prakarsa guru penggerak. Visi saya, tadi saya sampaikan bahwa terwujudnya peserta didik yang unggul, berbudi pekerti luhur, bernalar kritis, sehat dan bahagia sesuai profil pelajar Pancasila. Sedangkan prakarsa perubahan yang ingin saya lakukan adalah menumbuh kembangkan budaya literasi untuk meningkatkan kemampuan bernalar kritis peserta didik. Jadi saya ingin menumbuh kembangkan budaya literasi kita. Itu Bapak Ibu. Nah, visi SD Negeri 1 Watuwaji saat ini adalah terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas dan berakhlak mulia. Nah, ini Bapak Ibu bisa menganalisis apakah visi sekolah saat ini sudah sesuai atau belum menurut Bapak Ibu. Sekarang kita menggunakan kurikulum Merdeka. Tujuan kurikulum Merdeka adalah bahwa siswa dan murid ini dapat mencapai apa Bapak Ibu? Profil pelajar Pancasila. Nah, menurut Bapak Ibu, nah, silakan dianalisis sendiri. Apakah visi SD kita ini sudah mampu memenuhi kebutuhan peserta didik? Sudahkah berpihak pada peserta didik? Silakan didiskusikan sendiri ini. Menurut Bapak Ibu sudah atau belum? Belum. Nah, ini berarti kita harus melakukan perubahan. Ya, karena untuk berakhlak itu sumbernya banyak ya Pak. Nah, ini adalah cita-cita kita untuk murid. Pasti Bapak Ibu itu punya cita-cita. Nah, melalui cita-cita ini nanti kita akan merumuskan tujuan sekolah kita itu apa sih? Apa sih yang mau kita capai? Anak kita itu pengen anak itu menjadi apa gimana? Ya. Ini nanti saya akan membagikan lembar. Silakan Bapak Ibu untuk menuliskan cita-cita Bapak Ibu guru ini untuk murid ke depannya. Bagaimana? Apa sih yang mau dicapai begitu? Nah, nanti kita akan melakukan diskusi bersama. Apakah ini sudah sesuai dengan visi tadi sekolah itu sudah sesuai atau belum dengan harapan Bapak Ibu guru, nah, atau belum? Gitu ya. Pak Satrio ini memimpikan murid yang bagaimana? Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Berdasarkan apa yang telah disusun Ibu Krista tadi, daftar ini ya, cita-cita untuk pandangan kita terhadap murid kita nantinya akan bagaimana. Kalau saya pribadi mempunyai pandangan bahwa kita itu memimpikan siswa yang dapat berpikir kritis dalam pemecahan masalah.
terutama permasalahan di dunia nyata. Jadi konsep pembelajaran itu tidak akan terus berguna nantinya ya. Bekal ilmu yang kita ajarkan kepada siswa itu menjadi landasan siswa ketika melanjutkan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi, termasuk nanti dalam dunia kerja. Kenapa pemecahan masalah atau berpikir kritis ini kita harus tekankan? Karena siswa itu nantinya dalam dunia kerja itu memang dihadapkan pada situasi-situasi yang mereka sendiri harus dapat memecahkan masalah itu. Jadi sekolah dasar ini sebagai landasan siswa dalam jenjang yang lebih tinggi harus punya bekal baik itu soft skill maupun hard skill yang berguna bagi masa depan mereka kelak. Ya. Gitu. Terima kasih. Ini adalah simulasi bagaimana cara kita untuk merumuskan visi misi sekolah. Kalau dulu kita tidak berkontribusi aktif, kalau dulu hanya pasrah kepada kepala sekolah, kalau sekarang kita itu harus berkolaborasi bersama, berkontribusi aktif. Jadi visi misi bukan hanya tanggung jawab kepala sekolah, tapi tanggung jawab semua, ya, secara semua Bapak Ibu Dewan Guru, terakhir pendidikan dan juga kepala sekolah. Jadi kita berperan aktif dalam penyusunan kurikulum, gitu ya. Demikian diskusi pada siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang sudah aktif dalam diskusi pada siang hari ini. Selamat siang. Terima kasih dan luar biasa sekali ya Bu Krista Dewi dalam memandu diskusi ini. Aura kepemimpinannya sudah mulai muncul ya. Apa ini baru pendidikan guru penggeraknya baru 3 bulan ya? Baru 40%. Nah, bagaimana kalau sudah 100% penampilan Bu Krista? Kita kasih yuk apresiasi yang luar biasa. Terima kasih dan disinilah letak istimewanya pendidikan guru penggerak. Jadi kita memang sudah disetting dari awal bagaimana menjadi calon seorang pemimpin, mulai dari penyusunan visi, nanti dalam coaching, dalam supervisi akademik di modul 2.3, dan nanti ada lagi bagaimana pengambilan langkah dalam kebijakan ada di modul 3.1, dan nanti disambung lagi bagaimana mengelola dan mengembangkan aset komunitas ada di modul 3.2, dan terakhir bagaimana mengembangkan program yang berdampak pada murid. Jadi semua bekal untuk menjadi clue pemimpin sudah didapat di guru penggerak. Justru malah semakin semangat dan kepo ya. Kayak apa ya modul 3.2-nya itu? Coaching itu kayak apa? Kalau coaching udah biasa, kalau coaching itu kayak gimana gitu. Nanti pasti pada kepo dan semakin semangat. Saya harap seperti itu. Pak Edi kan sudah punya gambaran, para keluarga sudah punya gambaran. Berikutnya Pak Edi. Iya betul, amin. Dan terima kasih kepada Romo Farid yang dari awal sampai akhir diskusi ini selalu menemani, bahkan memberikan berbagai macam kalimat-kalimat pemantik yang membuat diskusi tadi semakin hidup. Harapan saya nanti ke depannya untuk tahun ajaran yang akan datang, semoga SD Negeri 1 Watu Wajir ini akan menyusun visi
visi dalam bentuk kesepakatan ide-ide dari seluruh sivitas akademika. Jadi nanti ada ide, pilihan, dan kepemilikan. Visi sekolah merupakan ide, pilihan, dan kepemilikan seluruh komunitas SD Negeri 1 Watuaji, yang nantinya akan membuat one step ahead, selangkah demi selangkah menjadi lebih baik. Ngaten nggih Bapak nggih. Terima kasih dari awal sampai akhir ini saya Ana Hidayati yang telah menemani mitra CGP saya Ibu Krista Dewi dalam mendiseminasikan prakarsa perubahannya. Semoga hal ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan menjadi pengalaman bagi kita untuk melangkah ke awal yang lebih baik. Titik balik dari kita mulai hari ini, kita mengenal bagaimana menyusun visi sekolah. Dari awal sampai akhir, mohon maaf apabila dalam tutur kata saya, terutama pada mitra saya sering menyebut namanya, sering salah saya gabungkan dengan Bu Ristanti, karena saya punya 2 CGP yaitu Ibu Krista Dewi dan Ibu Ristanti. Saya gabung menjadi Kristanti. Jadi mohon maaf dari awal sampai akhir saya masih selalu salah dalam menyebutnya. Dan kepada rekan-rekan semua serta Bapak Kepala Sekolah Romo Farid, terima kasih telah meluangkan waktunya pagi ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya, dan mungkin nanti masih 5 bulan ke depan kami masih akan merepotkan panjenengan. Semoga panjenengan tidak bosan-bosan menerima kehadiran saya nanti. Terima kasih semuanya, teman-teman dari guru dan tenaga kependidikan. Mohon maaf, saat Banyuning Klopo, upajan dari Klopo, cekap semanten atur kawula, menangi lepat nyuwun pangapunten. Saya tutup dengan 1 buah kamilah pantun kilat, air beria, perahu melaju. Bu Kristanti bergerak, SD Negeri 1 Watuaji semakin maju. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.